Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bisa beraktivitas untuk melaksanakan pembelajaran atau belajar dari rumah PDR. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan lanjutkan materi kita, yaitu masih di bab 3, relasi dan fungsi. Pada pertemuan kali ini Bapak ingin mencoba menjelaskan pembahasan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan pengertian relasi dan cara penyajian relasi. Baik, kita mulai saja untuk contoh yang pertama. Ya, ini dia soalnya. Sebuah relasi dari A ke B disajikan dalam himpunan pasangan berurutan dalam kurung 1, A, 2, B, 3, A, 4, C. Kalau kita perhatikan di dalam soal ini yang diketahui adalah bentuk dari himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan itu menandakan atau menggambarkan pasangan dari masing-masing anggota A dan anggota B dituliskan dalam tanda kurung, di dalam tanda kurung, dan dipisahkan oleh tanda koma. Jadi misalnya ini untuk yang pasangan pertama 1, A, berarti angka 1 itu adalah anggota A, kemudian A-nya ini adalah anggota B. Oke. Berarti demikian juga untuk pasangan yang kedua, pasangan yang ketiga, dan pasangan yang keempat. Nah, pertanyaannya di sini adalah, atau perintahnya di sini adalah, sajikan relasi tersebut dalam diagram panah. Berarti kita harus menggambarkan dalam bentuk diagram panah. Nah, untuk menggambarkan diagram panah, berarti kita harus tahu lebih dahulu anggota dari himpunan A itu siapa saja, anggota himpunan B siapa saja. Nah, seperti tadi sudah Bapak jelaskan, berarti komponen yang dituliskan awal pertama itu adalah anggota dari A, kemudian komponen yang dituliskan kedua itu adalah anggota dari B. Oke, kita mulai dari A dulu. Berarti anggota A adalah 1 di sini ya. Kemudian 2, kemudian 3, dan 4. Jadi anggota A adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk anggota B berarti adalah A, kemudian B, kemudian ketiga ini adalah 3 dipasangkan dengan A, berarti A kembali ya. Tapi karena nanti dituliskan dalam bentuk himpunan, berarti ini adalah kita tuliskan cukup 1 kali. Jadi A-nya cukup ditulis 1 kali. Kemudian yang ketiga, anggota B yang ketiga adalah C. Nah, setelah kita mendapatkan anggota dari masing-masing himpunan, kemudian kita buat atau kita gambar himpunannya. Himpunannya adalah himpunannya adalah seperti ini ya. Ini adalah himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ini himpunan B adalah anggotanya A, B, C. Ingat tadi A itu walaupun ditulis 2 kali dalam himpunan pasangan berurutan, tetapi kalau menggambarkan dalam bentuk himpunan cukup dituliskan 1 kali saja. Nah, kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya adalah kita menggambarkan panah yang menunjukkan arah pasangan. Jadi pasangan yang pertama adalah 1 dipasangkan dengan A. Berarti kita buat panah dari angka 1 ke A. Seperti ini ya, mudah ya. Oke, yang kedua, pasangan kedua adalah 2 dengan B. Berarti kita buat panah dari angka 2 ke B. Berikutnya 3, A. Berarti dari angka 3 ke A. Ya. Terakhir 4, C berarti ya, dari angka 4 ke C. Oke, diagram panahnya sudah selesai. Ini adalah jawaban dari pertanyaan ini. Baik, kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Contoh soal nomor 2.
Ya, pertanyaannya adalah relasi yang tidak dapat dibuat dari himpunan A ke B adalah, nah, ini bentuknya adalah pilihan ganda, A kurang dari, B akar dari, C kelipatan dari, D kuadrat dari. Kita harus coba satu persatu supaya ini lebih mudah ya. Kita coba satu persatu. Ini misalnya adalah himpunan A, anggotanya adalah 4, 9, 16, kemudian 25. Kemudian yang B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita akan coba satu persatu. Misalnya yang pertama adalah kurang dari. Kita bisa buat relasinya atau tidak. Kurang dari, saya mulai dari 4 di sini. 4 kurang dari 4 kurang dari, iya, 4 kurang dari 5, betul. Oke. 9 kurang dari, tidak ada, karena di B anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, lebih kecil dari 9. Untuk relasi atau aturan kurang dari berarti 9 tidak punya pasangan. 16, iya, demikian juga 16 dan 25. Jadi untuk jawaban A, walaupun hanya ada satu pasangan, berarti jawaban A ini bisa dibuat relasinya. Berarti A bukan jawabannya ya, karena kita akan mencari yang, atau kita akan, perintahnya adalah mencari yang tidak dapat, lihat ya, atau yang salah. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua, yang kedua adalah akar dari. Oke, 4 akar dari, bukan 2 ya, 4 itu akar dari 16. Kalau 2 akar dari 4, berarti 4 tidak punya pasangan di B ya. 9 akar dari 3, bukan. Ya, 9 akar dari 81. Dan seterusnya. Karena anggota B-nya lebih kecil dari anggota A, berarti relasi akar dari tidak mungkin kita buat dari A ke B. Nah, berarti kalau ini tidak mungkin atau tidak bisa dibuat relasinya, berarti ini adalah jawaban dari pertanyaan ini. Oke, jawabannya B. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak ingin nyoba yang C coba. Ini bisa nggak dibuat? C itu adalah kelipatan dari. Oke, kita mulai dari 4. 4 itu kelipatan dari, iya, pertama itu kelipatan dari 1. Semua bilangan itu kelipatan dari 1. Kemudian 4 kelipatan dari 2, betul. Kemudian 4 juga kelipatan dari 4, betul. Jadi 4 punya 3 pasangan ya. 4 pasangannya 1, 4 kelipatan dari 1, 4 pasangannya 2, 4 kelipatan dari 2, 4 kelipatan dari 4. 9? Ya, kita mulai dari 9 kelipatan dari 1, 9 kelipatan dari 3. 16 kelipatan dari 1, kelipatan dari 2, kelipatan dari 4. 25 kelipatan dari 1, kelipatan dari 5. Ya, berarti yang C ini bisa. Kemudian yang D, kita coba lagi sekali lagi yang D. Yang D itu adalah kuadrat dari. Oke, kita coba kuadrat dari. Berarti 4 itu kuadrat dari 2, betul ya. Ini himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 4 punya pasangan di B. Berikutnya untuk 9. 9 itu kuadrat dari
kuadrat dari 3. Kemudian 16 kuadrat dari 4. Terakhir 25 kuadrat dari 5. Betul. Ya. Jadi jawaban atau pilihan yang D itu juga bisa dibuat relasinya ya. Jadi betul ya, jawabannya adalah B. Akar dari tadi yang tidak bisa dibuat relasinya. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjutkan lagi untuk soal berikutnya. Soal nomor 3. Buatlah diagram kartesius dari relasi 1 lebihnya dari himpunan 2, 3, 5, 9, 12 ke himpunan 1, 4, 7, 10, 13. Di sini perintahnya adalah diminta untuk membuat diagram kartesius. Untuk membuat diagram kartesius berarti kita harus tahu lebih dulu pasangan dari masing-masing anggota. Oleh karena itu, untuk mempermudah pembuatan diagram kartesius, kalian harus coba dulu dalam bentuk diagram panah atau himpunan pasangan berurutan. Karena dengan kita buat lebih dulu diagram panah misalnya, kita akan dengan mudah menemukan atau melihat pasangan dari masing-masing. Oke, kita coba. Kita buat dulu diagram panahnya. Ini adalah himpunan A, anggotanya 2, 3, 5, 9, 12. Kemudian ini anggota B, himpunan B, anggotanya adalah 1, 4, 7, 10, 13. Aturan relasinya adalah 1 lebihnya dari. Oke, 1 lebihnya dari. Berarti saya mulai dari angka 2 di A. 2 itu 1 lebihnya dari. Iya, 2 1 lebihnya dari 1. Kemudian 3 1 lebihnya dari. Ya, 2 ya harusnya ya. 3 itu 1 lebihnya dari 2. Tapi karena di B tidak ada angka 2, berarti 3 tidak punya pasangan. Kita lanjut lagi 5. 5 itu 1 lebihnya dari. Iya, dari 4. 9 1 lebihnya dari 8 harusnya, tapi 8 tidak ada di B, berarti 9 tidak punya pasangan. 12 1 lebihnya dari 11. Tapi di B juga tidak ada angka 11, berarti 12 tidak punya pasangan. Jadi di sini yang mempunyai pasangan hanya ada 2, yaitu 2 dengan 1 dan 5 dengan 4. Kita buat diagram panahnya. Kita buat diagram kartesiusnya. Langkah pertama adalah kita buat sumbu mendatar dulu, kemudian kita isikan anggota dari A. Kita buat nih sumbu mendatar sebagai sumbu A. Kemudian kita tuliskan anggotanya 2, 3, 5, 9, 12. Kemudian kita buat sumbu B, sumbu tegaknya. Ya. Sumbu B anggotanya adalah 1, 4, 7, 10 dan 13. Nah, kalau kita sudah membuat sumbu A dan sumbu B, tinggal kita tandai pasangan dari masing-masing. Pasangan pertama adalah 2 dengan 1. Berarti 2 di sumbu A dengan 1 di sumbu B dibuat pasangannya. Iya, ini kita tandai. Berarti pasangannya adalah 2 dan 1. Kemudian yang kedua adalah 5 dengan 4. Berarti kita buat sama 5 dengan 4. Ya. Jadi hanya ada 2 pasangan. Oke, mudah bukan ya? Mudah. Mudah-mudahan tidak mengalami kesulitan karena materinya memang cukup mudah, tidak sulit. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada akhir ulangan semester diperoleh nilai rata-rata siswa dalam 8 mata pelajaran, yaitu matematika, IPA, PKN, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, olahraga, dan seni budaya. Dengan nilai rata-rata berturut-turut adalah 7, berarti 7 ini adalah rata-rata dari nilai mata pelajaran matematika. 7. Kemudian 6 itu adalah nilai rata-rata dari IPA. Berikutnya 9 itu rata-rata dari PKN. Berikutnya 7 itu rata-rata dari IPS. 9 rata-rata dari
bahasa Indonesia, 8 rata-rata bahasa Inggris, 7 rata-rata dari olahraga, dan 8 rata-rata dari seni budaya. Jika A adalah himpunan mata pelajaran dan B adalah himpunan nilai rata-rata, tentukan diagram panahnya. Oke, kita coba ya. Berarti anggota A adalah mata pelajaran matematika, IPA, PKN, IPS, dan seterusnya. Kita buat dulu bentuk himpunan A-nya. Ini dia. Himpunan A anggotanya matematika, IPA, PKN, IPS, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, olahraga, dan seni budaya. Kemudian yang B juga sama. Kita buat dulu. Ya, ini adalah B. Anggotanya adalah diambil dari nilai rata-rata. Nilai rata-rata ini kan 7, 6, 9, 7, 9, 8, 7, dan 8. Nah, saya ambil mulai dari yang angka terkecilnya. 6, 7, 8, 9. Nah, kemudian setelah itu kita buat panahnya ya. Matematika berarti rata-ratanya adalah 7. Kita buat ya panah dari matematika ke angka 7. Kemudian IPA 6 berarti dari IPA ke angka 6. Berikutnya PKN adalah 9, berarti dari PKN. Ya. Dan seterusnya, tinggal kita ikuti saja. IPS dengan 7, bahasa Indonesia dengan 9, bahasa Inggris dengan 7, olahraga dengan 7, dan seni budaya dengan 8. Ini adalah jawaban A. Kemudian untuk jawaban B, 3 mata pelajaran yang mempunyai nilai sama. Oke, kita cari yang 3 mata pelajaran yang nilainya sama. Ini dia. Matematika dengan 7, IPS dengan 7, olahraga juga dengan 7. Ya, berarti jawaban B-nya adalah mata pelajaran yang memiliki nilai sama adalah matematika, IPS, dan olahraga. Ya, mungkin cukup sekian ya dari bahasan kali ini. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalaupun misalnya ada bagian yang belum jelas, berarti kalian bisa buka kembali video ini untuk mendengarkan atau menyimak penjelasannya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.